Halo semuanya, selamat malam. Ini kita nunggu, oh ya, ini udah mulai banyak, jadi mungkin kita langsung mulai aja ya semuanya. Halo Sobat Tambang Trisakti, selamat malam semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, semuanya selalu sehat dan juga yang paling terpenting adalah selalu menjaga protokol kesehatan. Mungkin dimanapun teman-teman, entah yang lagi di rumah ataupun lagi di site, pokoknya semuanya sehat-sehat semuanya. Semoga kondisi seperti ini bisa segera berakhir dan kita sama-sama punya tugas yang sama agar situasi sekarang ini bisa segera berakhir. Nah, teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya, mungkin saya perlu memperkenalkan diri kali ya, biar asik gitu kan, biar nggak kaku kalau kata orang-orang. Nah, jadi ada saya, Serafim Firman. Saya Teknik Pertambangan Angkatan 2013. Nah, dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak seputar industri tambang tentunya. Nah, tapi di sini nih di episode 1 di Mining Story ini kita coba ngobrol tentang apa sih enaknya kerja di tambang gitu. Mungkin teman-teman semua yang yang belum memutuskan untuk kuliah di mana ataupun belum memikirkan berkarir di mana, mungkin bingung kali ya, kayak kerja di tambang tuh enak gak sih? Apa sih enaknya gitu. Nah, jadi malam hari ini kita coba bahas semuanya dengan para alumni yang kece tentunya, yang punya karir yang cukup panjang di industri pertambangan. Jadi ada Bang Spencer Pao, Teknik Pertambangan Angkatan 94, dan ada Astri Aulinisha dari Teknik Pertambangan Angkatan 2014. Nah, mungkin biar kita nggak lama-lama, kayaknya nanti pada mikir ini hostnya ngapain sih bacot mulu gitu kan. Nah, langsung aja nih kita panggilin. Yang pertama mungkin kita ini kali ya, manggil Bang Spencer kali ya. Oke, ini Bang Spencernya ini, oke. Nah, ini kita lagi nunggu Bang Spencer untuk join ya teman-teman ya. Ini semoga tadi udah di-invite, mungkin bentar lagi kali ya, bentar lagi Bang. Halo Bang. Halo Bang Spencer, Halo, selamat malam. kedengeran? Ya Bang, kedengeran, sorry. Malam. Halo Bang Spencer, selamat malam. Halo, malam. Halo Bang, apa Kabar? kabar Bang? Baik, baik. Bang, sekarang di mana Bang? Di Jakarta? Ya, lagi di rumah, Oke, lagi WFH. siap. Nah, tapi sekarang di HO kan ya Bang ya? Di Kenapa? HO ya Bang ya lagi ini sekarang? Iya, Oke. dari 2012. Oke. Berarti sekarang kesibukannya ini aja ya Bang ya, di rumah ini ya, lagi WFH aja gitu Bang ya? Iya, lagi dengan kondisi sekarang kan, Iya ya benar-benar. kita maksimalin aja ya. Wah, Nah, mungkin di sini teman-teman penasaran kali ya, Bang Spencer itu angkatan berapa? Nah, jadi saya kenalin sedikit. Bang Spencer Pau itu Teknik Pertambangan angkatan 94 ya Bang ya, angkatan pertama di Teknik Pertambangan enggak, Universitas. 2004. 94, sorry. Angkatan 2004. Karena mungkin kelihatan 2004. muda gitu ya Bang ya, jadi kayak berasa 2004 gitu. Angkatan 2004 gua. Apa? Iya, karena kelihatan muda Angkatan Bang. 2004. Iya, jadi auranya 2004. Nah, jadi Bang Spencer sekarang di ini ya Bang ya, Government Relation di PT Freeport Indonesia ya Bang ya. Nah, Iya. mungkin selanjutnya nih Bang, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, kita memanggil satu lagi nih Bang, ada alumni juga dari Teknik Pertambangan 2014, ada Astri Aulinisha, yang sekarang dia jadi blasting engineer di Orica. Astri. Oke. Bentar ya Bang ya, saya coba invite dulu. Astri ini Instagramnya Ayah apa ya? Halo Ayah boleh ini nggak, boleh request untuk join nggak? Ini agak kesusahan ya nyari ininya, nyari Instagramnya. Halo Ayah, boleh ini nggak, boleh request untuk join? Oke, Ayah, oh ya ini udah, ini kita udah, ini nih Ayah udah request. Oke, lagi loading ya untuk ini teman-teman kita ini sama Ayah. Halo Ay. Halo Bang Afif, apa kabar? Halo Bang Spencer. Halo, Nah, jadi kabar? gimana Ay? Lagi di mana nih sekarang? Di site kah? Lagi baru aja sampai rumah nih, gue habis pulang cuti nih Bang. Baru ya flight sore tadi. Wah, Kayak baru setengah jam nyampe rumah. Tapi tetap ya, harus selalu di rumah gitu kan, walaupun cuti harus stay di rumah gitu kan. Nah, tapi Iya, betul sehat-sehat kan banget. ya?
Sehat-sehat? Sehat, sehat, Oke, semuanya alhamdulillah. Gimana Bang Apin juga sehat kan? sehat pastinya ya. Kalau nggak sehat nggak ada di sini nih malam ini. Wih, mantap, mantap. Nah, iya nih jadi Bang Spencer juga Ayah. Jadi kan malam ini nih kita coba cerita-cerita gitu kan. Kayak apa sih enaknya kerja di tambang? Mungkin teman-teman yang ikut di live kali ini kan mungkin pada penasaran kali ya Bang ya. Di tambang tuh seperti apa sih dan juga mungkin karena di sini tuh saya dapat info Bang, ternyata yang ikut live-nya tuh banyak adik-adik kita yang baru lulus SMA gitu Bang. Nah jadi mereka bingung gitu nanti Oh kalau gitu. nanti kalau saya kuliah di teknik pertambangan nanti tuh berkarirnya gimana, kerja di tambang tuh seperti apa. Jadi nanti ini kita sharing-sharing ya Bang, dari Bang Spencer juga dari Ayah yang mungkin udah Ya. lama nih berkarir di industri. Mungkin pertama-tama kali ya Bang ya kayak ini kali ya ini Bang untuk Bang Spencer mungkin ini gak sih Bang dulu tuh di tahun 94 gitu Bang ya pas mau kuliah gitu, kenapa sih Bang memutuskan untuk milih teknik pertambangan gitu? Kalau kita lihat kan Bang Spencer tuh pengalamannya tuh di ini kan ya Bang ya di dunia entertain, jadi commercial talent gitu, tapi kok milih tambang gitu Bang? Boleh cerita nggak Bang? Iya sih ceritanya gimana ya? Panjang sih ceritanya. Jadi waktu lulus SMA gitu ya. Waktu itu jujur aja, mungkin ini jangan ditiru juga nih. Jadi seharusnya pada saat kita sekolah, kita sudah harus punya nih cita-cita nih seperti apa, pengen jadi apa atau apa gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu belum gitu. Jadi pas kebetulan setelah lulus SMA, mikir-mikir apa gitu ya. Terus kebetulan ke Trisakti tuh, Trisakti. Terus dulu rencananya pengen jadi arsitek sih. Jadi waktu zaman sekolah tuh pengennya jadi arsitek waktu itu. Nah, cuman dengan berjalannya waktu pada saat mau lulus kuliah, terus mikirnya waduh kalau arsitek itu kan hampir seluruh universitas pasti punya jurusan arsitek. Itu bisa dibayangkan kalau setiap tahun tuh berapa aja lulusannya dari setiap universitas yang ada kan gitu. Iya benar. Nah, akhirnya kebetulan pada waktu itu pas ke Trisakti dilihat ini udah mau daftar arsitek nih. Iya Bang. Cuman pas dicek waktu itu dulu Fakultas Teknologi Mineral ya. Iya benar Bang. Nah, kebetulan di situ ada lihat loh ini apa nih Fakultas Teknologi Mineral tuh masih asing waktu itu gitu kan di tahun-tahun 90-an tuh. Ini kita lulus SMA nih nggak ngerti ini sebenarnya ini apa sih sebenarnya FTM nih Fakultas Teknologi Mineral. Sekarang tuh Fakultas Teknologi Kebumian ya kalau nggak salah ya, saya tahu ya. Bang. Ya. Nah, betul. Nah, jadi waktu itu kebetulan di FTM itu Fakultas Teknologi Mineral itu ada 3 jurusan. Jurusan perminyakan, geologi, sama pertambangan nih. Wah, ini terus waktu itu agak dengan teman-teman sih waktu itu teman SMA coba-coba melihat ya waktu itu informasi ini apa sih ini tambang nih gitu. Nah kebetulan pada waktu itu di Indonesia kalau nggak salah jurusan pertambangan itu masih sedikit, kalau nggak salah masih kurang dari 8 pada waktu itu. Nah akhirnya memutuskan tuh ya udahlah daftar di pertambangan aja gitu. Akhirnya ya udah kuliahlah di pertambangan gitu latar belakangnya dulu. Tapi sampai di tambang jadi gimana tuh? Menikmati banget ya Bang ya kuliah di jurusan tambang gitu. Waduh, sampai di tambang tuh ini banyak nih. Ini ada Bu Pancanita ya, ada Mbak Nita nih. Ini dosen saya dulu nih. Nah, jadi mungkin bisa ditanya sama Mbak Nita juga. Itu gimana? Itu dulu kebetulan angkatan pertama kan, angkatan 94 masuk join di Fakultas Teknologi Mineral angkatan pertama di tahun 94. Dan waktu itu jumlah mahasiswanya cuma 45 orang. Wow, dikit banget ya Bang. 45 orang itu angkatan pertama 45 orang. Dan kebetulan ini karena masih mahasiswa baru kan, pada saat di ospek ini bandel-bandel sebenarnya anak tambang di angkatan pertama. Jadi karena mungkin sedikit, jadi kita sangat solid waktu itu. Jadi merasa angkatan pertama jadi kemana-mana bareng semua. Sampai nih jangan ditiru ya sama teman-teman ya semua. Sampai kadang-kadang itu zaman-zaman itu tuh udah jamnya kuliah, kita lagi main biliar nih di Tanjung Gedong di belakang di Grogol gitu kan. Sekarang udah nggak ada. Sampai ada beberapa udah nggak ada Bang, udah nggak ada. Nah waktu itu
itu almarhum Pak Hermanto itu sampai nyusulin kita untuk ini udah jamnya kuliah nih gitu. Jadi itu bandelnya, jadi jangan ditiru itu awal-awal. Tapi itu yang membuat kita solid, kita cuman memang gitu ya, itu menjadi menarik juga karena ini angkatan pertama, ya ini itu ilmu-ilmu yang baru, terutamanya setelah kita lulus SMA kan, ini ilmu yang baru buat kita. Iya, benar-benar. Terkait pertambangan geologi dan lain-lain sebagainya. Jadi ya menarik aja sih, dan lebih karena memang pertemanan kita sangat solid. Iya, itu dia. Jadi ya membuat semangat untuk kuliah. Iya, benar-benar Bang. Kayaknya itu yang salah satu hal yang bikin bikin kangen teman-teman itu karena solidnya itu kan ya Bang. Jadi kemana-mana tuh kayak solid, apa-apa tuh solid gitu. Nah mungkin lanjut ya ke Ayah nih selanjutnya gitu kan. Nanti kalau tadi kan alasan tuh ya kenapa akhirnya milih tambang nih kan. Kayaknya kalau Ayah tuh kenapa dulu tuh di teknik pertambangan gitu kan, cewek, tapi akhirnya memilih untuk berkarir di industri tambang Ayah. Boleh cerita nggak sih Ayah? Apa gitu alasannya? Sejujurnya kalau dari awal tuh bingung juga ya kenapa milih tambang, karena benar-benar nggak ada mungkin teman dekat atau keluarga yang sama sekali kerja di tambang. Tapi sebelum milih kuliah tuh gue suka nyari-nyari gitu Bang, kenapa apa aja nih jurusan-jurusan yang kedepannya tuh bakal sustain, terutama di Indonesia. Nah karena gue ngeliat di Indonesia itu sumber daya alamnya banyak, besar, dan potensi pertambangannya itu cukup bagus lah di Indonesia untuk sekitar mungkin 50 tahun ke depan. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk pilih tambang. Terus setelah gue cari-cari juga, ternyata tambang itu balik modalnya cepet. Jadi gue makin semangat nih buat. Iya, itu dia makanya gue jadi milih tambang Bang. Gitu kalau cerita gue kenapa gue milih tambang. Udah balik modal dong ya. Udah Bang. Cukup setahun udah langsung balik modal Bang. Ini buat teman-teman nih yang baru lulus SMA mungkin bingung gitu kan. Nah tambang tuh bisa cepat teman-teman balik modalnya. Nggak cuma balik modal, kayaknya bisa bisa dapatkan banyak hal gitu ya selain balik modal gitu kan. Kalau nggak pandemi kayaknya cuti bisa di mana gitu ya Ayah? Iyalah, kalau di tambang kan kita nganut sistem roster ya. Jadi kita kerja di rapel berapa minggu onsite, terus kita cutinya di rapel juga berapa minggu gitu. Nah kalau misalkan nggak pandemi ini, kita bisa kemana-mana tuh pas cutinya, bisa liburan, bisa ke Flores juga nyamperin Bang Afim. Iya kan, ke Labuan Bajo gitu kan. Promo dulu. Oke, ya. Iya. Nah, kita masih ngomongin Bang kayak gimana akhirnya milih tambang gitu. Kalau dulu Bang Spencer, Bang, kita kan lihat ya Bang Spencer sekarang kayaknya kalau di sosial medianya kan sekarang banyak di dunia entertain juga ya Bang ya gitu. Terus kayak biasa jadi talent untuk iklan gitu kan ya Bang ya. Kayaknya kalau misalnya teman-teman mau kepoin tuh Instagramnya di Instagram Bang Spencer itu kayaknya sering banget tuh dapat job iklan gitu. Nah, pertanyaannya Bang, kan kalau misalnya kadang kan orang bilang kayaknya dunia entertain menjanjikan gitu, tapi sampai sekarang tuh Bang Spencer masih ditambang gitu Bang. Bertahun-tahun tuh masih betah gitu. Kenapa tuh Bang, boleh cerita nggak? Ya banyak lah ya. Itu juga kalau yang iklan-iklan itu kan sebenarnya ceritanya dulu waktu masih di site, kebetulan gue kan join dengan Freeport dari tahun 2002. Nah, kemudian ya tau lah, kalau cuti itu kan lumayan lama tuh kalau kita dari offsite ya. Itu waktu pas udah nikah juga, istri kerja tuh di Jakarta waktu itu. Nah, jadi pas cuti ngantar dia kerja, terus kan bingung nih mau ngapain gitu. Nah kebetulan ada yang nawar-nawarin untuk iklan. Ya udah dulu waktu cuti tuh biasanya itu casting tuh zaman waktu. Jadi pas cuti casting Bang ya. Keren banget. Iya, berapa kali begitu. Gitu. Satu ya bisa ditiru. Jadi untuk ngisi waktu ya. Nah terus pada saat diterima kadang-kadang waktu cutinya udah selesai. Jadi ya waktu itu ya akhirnya banyak ditolak gitu kan, karena ya iklan lumayan lah buat beli pisang goreng gitu kan, tapi kalau misalnya kita terlambat cuti kan juga bisa dapat surat peringatan dari perusahaan kan, jadi ya akhirnya beberapa kali ditolak lah. Nah cuman akhirnya
pada saat di tahun 2012 gue ditarik ke kantor pusat. Nah itu mulai banyak lagi tuh yang nawar-nawarin, cuman udah nggak casting lagi, ya udah ngikutin aja. Nah biasanya juga gue ambil pada saat waktu libur gitu ya, waktu libur atau weekend atau ambil cuti, jadi jangan sampai mengganggu tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan dalam suatu perusahaan gitu. Nah cuman yang kembali tadi, kerja di sini ini udah hampir masuk tahun ke-19. Wow, lama Itu juga. udah baru sih sebenarnya, baru 19 tahun. Baru Nah, 19 cuman yang tahun. membuat betah di situ, yang membuat betah apa ya kita kan bekerja itu juga berkarya ini kan ya nggak hanya memikirkan uang melulu ya, kita butuh uang. Dan maksudnya kan banyak hal juga yang kalau gue secara pribadi percaya bahwa gue ditempatkan dimanapun, baik di perusahaan ini pun sudah disuratkan. Artinya ya itu gue nggak percaya segala sesuatu itu kebetulan. Jadi segala sesuatu itu menurut gue tuh ada maksud dan gue ditempatkan dimanapun tuh pasti ada maksud dari Tuhan buat gue. Setuju Ya artinya ya selain gue bisa bekerja, tapi gue juga harus bisa berkontribusi terhadap ya baik perusahaan tentunya pasti ya, karena kita juga bekerja di situ, tapi ada hal-hal lain juga yang harus kita berikan untuk orang-orang sekitar kita ya, termasuk juga saudara-saudara gue di Papua ya, karena memang gue bekerja di Freeport, mostly teman-teman kita, saudara-saudara gue juga di Papua ya, jadi ada hal-hal lain juga yang gue berpikir ya ada hal yang harus gue lakukan di luar dari aktivitas gue sebagai suatu karyawan dalam suatu perusahaan. Mungkin itu sih yang membuat juga ya, sampai saat ini sih masih betah-betah aja ya. Oke bang, wah seru-seru. Nah bang, kalau misalkan nih bang, dulu dari setelah lulus kuliah gitu kan, pertamanya itu kalau dilihat-lihat itu kan langsung ini ya bang ya, jadi financial asisten untuk project ini dulu ya bang, project di kampus, terus baru selanjutnya itu di financial consultant gitu ya bang ya, kalau nggak salah ya bang ya. Nah itu akhirnya gimana tuh bang, kayak akhirnya ke tambang gitu, kaget nggak sih bang ketika mungkin dulu di Jakarta terus ke tambang, ada nggak sih bang hal-hal yang bikin kayak wow ternyata industri tambang seperti ini ya gitu? Oke, ini juga panjang sih ceritanya, tapi gue coba untuk perpendek aja. Siap. Jadi ya jujur aja gitu kan, pada saat lulus kuliah kebetulan gue juga waktu itu aktif berorganisasi di kampus, hingga pada waktu itu kebetulan rektor pada saat ikut dulu ya kerja praktek, rektor pernah datang di sana dan kebetulan gue yang mendampingi, jadi beliau kenal sama gue gitu. Jadi pada saat lulus kuliah, saat wisuda, ini pas salaman sama beliau bilang bantuin Trisakti ya waktu itu. Nah, jadi Pak Tobi waktu itu setelah gue lulus, kan beliau juga pada waktu itu merekrut lulusan-lulusan dari berbagai fakultas di Trisakti untuk join dan membantu beberapa proyek yang ada di kampus pada waktu itu. Nah, kebetulan gue juga diminta untuk bisa join untuk handle pembangunan di Karangbolong waktu itu. Nah, kemudian ya karena jujur aja cari kerja kan susah tuh, bukan berarti setelah kita lulus kita gampang cari kerja kan gitu. Nah, waktu itu ya cari kerja kita bukan susah sih sebenarnya, tapi mungkin kadang-kadang kan kita punya ekspektasi yang begitu tinggi gitu. Oh, pengen harus langsung jadi manajer, wah gini. Itu nggak semudah itu. Nah, kecuali orang tua kita atau kerabat kita adalah direktur suatu perusahaan, itu akan memudahkan gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya, ada proses yang harus kita lalui untuk bisa kita mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang mungkin kita harapkan pada waktu itu ya. Nah, akhirnya loncat-loncat tuh, pernah di finansial, pernah di Standard Charter, pernah juga di AIG Lipo, pernah akhirnya di perusahaan Jepang juga pernah, sebelum akhirnya di saat di perusahaan Jepang waktu itu sempat berpikir sih, gua lulusan pertambangan, sarjana pertambangan, kok kerjanya begini ya. Bukan berarti gua nggak menghargai pekerjaan gua pada waktu itu ya, tapi maksudnya sempat terpikirkan gitu bahwa kenapa nggak kerja di tambang ya gitu. Nah, dan itu akhirnya mencobalah untuk melamar di Freeport pada waktu itu kan. Dan ya memang tadi mungkin memang sudah jalannya kali ya. Jadi prosesnya juga lucu pada waktu itu. Jadi ya nggak disangka begitu cepat prosesnya, sehingga ya udah akhirnya kerjalah di Freeport gitu. Jadi melamar, gue ingat banget tuh sekitar bulan
bulan Juni tahun 2002. Kemudian dalam prosesnya itu diterima di bulan Juli, nggak lama waktu itu. Kemudian udah langsung diminta pindah ke Papua langsung. Gue kaget juga pada waktu itu. Nah, cuman akhirnya join di tanggal 11 November 2002. Oke. Dan tadi kalau ditanya apa yang kaget ya pada waktu di pertambangan ya. Nah, jadi yang mengagetkan sih pada waktu itu ya, karena kan waktu zaman kita kuliah kan ada kerja praktek, ada kerja lapangan gitu kan. Pada saat kita mengunjungi site-site di lapangan itu kan cenderung lebih ke mungkin kayak tambang rakyat lah waktu itu ya, untuk awal-awal pada waktu tahun-tahun gua waktu itu. Jadi taunya tambangnya tengah hutan lah, yang ya macam-macam lah, yang terpencil dan lain sebagainya. Yang membuat kaget sih pada waktu itu, apalagi pada pertama kali terima di Freeport kan mikirnya Papua, wih jauh banget nih, belum pernah nginjak ke situ. Dan juga ya apa ya, mitos mengenai Papua itu kan dulu menakutkan lah, yang inilah, yang itulah, yang opong dan lain sebagainya gitu kan, menyeramkan seakan-akan. Nah, cuman pada saat kesana ternyata ya tadi, ini persepsi yang tertanam ke kita tuh ya tidak seperti apa yang kita dengar selama ini gitu. Jadi ya, gitu ya mungkin seeing is believing gitu kan. Benar, pada saat kita melihat di sana, oh ternyata nggak seperti apa yang kita pikirkan, yang dibicarakan orang sebelum-sebelumnya. Jadi itu yang membuat juga akhirnya ya kaget. Dan ternyata ya pertambangan itu nggak seperti yang kita pikirkan awal ya tadi kan, yang terpencil, kemudian di tengah hutan dan sebagainya. Walaupun di tengah hutan, tapi artinya ya segala fasilitas kan lengkap di situ. Bahkan lebih lengkap kita nggak merasa gitu, di site ya. Nah, segala semuanya ada di situ. Kalau ya, Freeport beda kelas kayaknya Bang. Kayaknya saya kayak di kota kecil gitu kan. Saya di kota kecil di Bajo, aduh kayaknya lengkapan di tambang nih gitu fasilitasnya. Dan kalau Ai gimana tuh Ai? Nah dulu setelah lulus kuliah kalau nggak salah langsung ini ya langsung kerja gitu kan. Boleh cerita nggak Ai kayak gimana tuh tiba-tiba kerja di salah satu perusahaan dan akhirnya pindah kan? Ini udah perusahaan kedua kalau nggak salah ya Ai ya. Iya betul Bang. Ai, ceritanya Ai? Ini kita jujur-jujuran aja ya. Sebenarnya nih Bang. Buka-bukaan demi Sobat Tambang Trisakti nih. Oke. Sebenarnya tuh setelah lulus dari teknik pertambangan itu gue sama sekali nggak mau Bang kerja di tambang, karena gue pernah punya pengalaman yang agak apa ya, agak shock gitu loh waktu gue TA, karena bener-bener gue sebulan di lapangan Bang. Gue sebulan di lapangan bener-bener yang ngambil data tuh, wah gila capek banget. Gue ngerasa kayak masa nanti gue kerja gini juga sih, karena dulu waktu gue pas TA tuh gue di drop pagi jam 7, terus gue ngambil data, bawa-bawa total station, bawa-bawa alat-alat kayak palu, GPS segala macem. Itu bener-bener seharian jalan kaki nyari-nyari data dari jam 7 sampai jam 4 baru dijemput lagi, dan itu selama sebulan Bang. Jadi gue ngerasa kayak gila, gue nggak mau lagi gitu ya, kerja kayak gitu gini ya. Iya, terus udah tuh setelah gue sidang, setelah gue dinyatakan lulus, ada tuh sekitar 2-3 bulan gue gak ada apply ke tambang sama sekali Bang. Bener-bener, aduh gue nggak mau masuk tambang, gue nggak mau masuk tambang. Ya udah, gue udah nyoba apply ke bank, nyoba apply kemana-mana, pokoknya ke MT segala macem, yang non tambang, tapi ternyata nggak diterima. Terus ya udah gue refleksi diri gue, jangan-jangan apa karena jurusan gue spesifik ya, kenapa gue nggak dipanggil sama perusahaan lain kayak gitu. Terus ya udahlah, mulai dari bulan ketiga segala macem tuh gue mulai lagi tuh nyoba-nyoba apply masuk ke tambang. Dan alhamdulillahnya waktu setelah lulus itu gue diterima di salah satu multinational mining company dan base-nya di Australia. Dan setelah itu gue ngerasa kayak pas setelah mulai kerja, terus gue baru ngerasa kayak, oh this is where I belong gitu loh. Gue ternyata belong di sini. Dan ternyata setelah gue jalanin enjoy juga, dan banyak banget kayak berkat-berkat yang gue dapetin setelah gue masuk tambang. Gue ngerasa kayak, wah ternyata emang gue anak tambang banget. Gue harus kerja di sini gitu. Nah, sebelum lanjut ya. Kalau nggak salah dulu pas yang kerjaan pertama sempat training ke Australia kan ya? Kalau nggak salah ya. Gimana tuh Ai ceritanya tuh? Biar memotivasi nih yang mau ini kan, mau kuliah di tambang nih. Iya, waktu itu gue alhamdulillah pas pertama selesai lulus itu dapat panggilan, keterima di salah satu
multinational mining company yang base-nya di Australia, dan kebetulan programnya itu kayak program MT, kalau itu nyebutnya program GDP gitu, Graduate Development Program. Nah itu emang programnya untuk semua semua apa ya, semua orang yang ada di operating companies-nya salah satu perusahaan itu di seluruh penjuru dunia lah itu. Makanya mereka semua yang baru keterima itu ditarik semua ke Australia untuk ya dikasih perkenalan lah, kayak di ospek lah ya, dikasih perkenalan kayak gimana ini, gimana company ini bekerja, atau gimana kita saling berkolaborasi kayak gitu sih. Sebenarnya nggak lama juga, gue di sana paling cuma sekitar 5 harian aja, cuman kenal-kenalan. Tapi enaknya kita jadi punya networking nggak cuma di Indonesia aja. Jadi kalau misalkan gue mau tahu pertambangan mungkin di luar negeri kayak gimana sih cara nambang, apalagi kalau misalkan di musim dingin yang beku atau segala macam. Nah, gue punya teman di Kanada, gue bisa nanya ke mereka kayak gitu. Dan gue bisa nanya-nanya teman gue yang di Chile gimana cara nambang di sana kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya salah satu apa ya, uh, advantage yang gue dapat kalau misalkan gue join ke salah satu multinational mining company kayak Jadi gitu. Jadi konektivitasnya jadi networkingnya, lebih banyak gitu ya. iya betul betul banget. Networkingnya nggak cuma di Indo aja, jadi bisa di luar negeri juga. Gitu bang. Oke, oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih, jadi selain nanti apa ya, mungkin selama sesi ini untuk teman-teman sekalian yang penasaran gitu mau nanya ke Bang Spencer ataupun ke Aya gitu. Nah, silakan di pojok bawah nih, di sini kan ada question box. Nah, silakan tuh drop pertanyaan di situ dan nanti akan dipilih 2 pertanyaan terbaik, nanti akan dapat apa ya? Dapat souvenir, dapat kenang-kenangan tuh dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Kapan lagi gitu kan nanya tapi dapat kenang-kenangan gitu. Silakan di bawah tuh ada question box, silakan drop pertanyaan sebanyak-banyaknya, sekreatif mungkin gitu. Nah, lanjut ya Bang ya. Nah, kalau tadi kan kita mungkin bahas hal yang bikin kaget gitu kan ketika jadi tambang. Nah, tapi di balik semua itu kan pasti ada suka ada dukanya Bang ya sama Ai gitu. Nah, kalau dari Bang Spencer nih, boleh diceritain nggak sih Bang suka duka kerja di tambang tuh seperti apa gitu Bang? Waduh, suka dukanya banyak ya. Oke. Mungkin yang Karena memotivasi teman-teman kebetulan gitu. duka dulu kali Iya, ya. boleh. Duka. Bisa tapi sebenarnya bukan gua nggak menganggap itu duka sih, tapi menganggap itu pelajaran gitu. Karena pada saat gue join dengan Freeport itu kan gue ditempatkan di tambang terbuka Grasberg, Iya, Bang. surface mine. Nah, kebetulan ya mungkin teman-teman juga tahu kan di mana area Freeport itu adalah lokasi di mana bersebelahan atau mungkin ya sejajar dengan laju abadinya yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya suhunya bisa mencapai 10 derajat bahkan lebih kurang gitu ya di Grasberg. Jadi ya suhunya dingin sekali. Kemudian juga karena ketinggiannya di atas 4.000 meter di atas permukaan laut, jadi oksigennya juga sangat sedikit. Jadi butuh penyesuaian kita untuk bisa bekerja di situ gitu. Karena jujur aja kadang-kadang ada beberapa aparat pun yang berkunjung atau datang ke sana itu bisa sampai pingsan di Grasberg gitu, karena saking, padahal kalau kita mau lihat kan ya secara fisik mungkin mereka sudah terlatih gitu kan, tapi ternyata terlatih fisiknya mereka pun itu kadang-kadang belum bisa segera menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di tambang terbuka Grasberg pada waktu itu. Nah, ya termasuk juga gue banyak belajar dengan kebetulan di lapangan ya waktu itu sempat pegang kru sekitar 5 tahun. Jadi ya karena tambangnya running 24 jam, jadi selama di kru itu kan, ini tambang ini kan running 24 jam. Kita punya 3 kru waktu itu. Jadi ya ada yang kadang kerja malam, kadang kerja pagi, kadang kerja sore ya. Ya waktu itu kerja di kru ya ruang lingkup pergaulan kita cuma dengan kru gitu kan. Karena bagi teman-teman yang lain mereka kerja kita tidur. Saat mereka tidur kita kerja gitu. Jadi butuh penyesuaian yang tapi ya tadi di sana juga karena memang situasi dan kondisi karyawannya juga dari berbagai macam pelosok di Indonesia dan juga di dunia, jadi kita juga harus bisa beradaptasi dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita ya, terutama di Freeport di tambang terbuka waktu itu juga
Itu dari Sabang sampai Merauke ada, dari latar belakang pendidikan yang dari nggak bersekolah sampai yang S2, S3 ada, dari suku yang paling ujung sampai paling timur Aceh ada, sampai Papua apalagi gitu. Jadi ya kita perlu beradaptasi ya, baik lingkungan, orang, dan juga budayanya. Jadi ya kita juga harus pintar membawa diri terkait hal itu. Nah, senangnya tentunya kita bisa banyak challenge, kita banyak belajar, kita banyak tantangan, kita banyak network, dan terutama juga ya kita bisa memahami lah karakter orang dan juga tanggung jawab yang diberikan ke kita. Mungkin itu sih secara garis besar. Oke, Bang. Karena kalau mau diceritain mungkin dalam 1 tahun juga nggak selesai. Iya, benar banget, Bang. Betul Pasti banget. banget gitu ceritanya kan. Nah, jadi biar nanti mungkin itu harus ngerasain sendiri kali ya, Bang. Jadi mungkin adik-adik nih yang lulus SMA gitu kan, bingung nih mau kuliah apa, teknik pertambangan Trisakti masih buka pendaftarannya. Nanti infonya bisa cek di @tambang Trisakti, teman-teman. Nah, kalau Ai gimana tuh, Ai? Kan cewek nih, Ai, kan kalau kita tahu kan industri tambang itu kan kayak dominasinya sama cowok gitu kan. Nah, kalau mungkin ada adik-adik cewek gitu kan yang mau daftar di tambang, mungkin mikir, saya kan cewek ya, kayak gimana ya kerja di industri yang didominasi cowok gitu. Nah, boleh diceritain nggak Ai gimana tuh suka dukanya? Waduh. Susah nih kalau bahas cewek. Karena sejujurnya ya, cewek itu sedikit banget di pertambangan, Bang. Gak tahu kenapa ya, apa mungkin karena banyak di lapangan ya. Makanya cewek nggak terlalu tertarik untuk masuk ke teknik pertambangan. Cuman menurut gue kesempatan untuk perempuan masuk ke pertambangan tuh cukup besar karena sekarang sudah banyak perusahaan tambang yang emang inklusif gitu lah, emang pengen diverse gitu, nggak cuma cowok doang. Jadi menurut gue kayaknya chance buat cewek masuk ke pertambangan tuh sama-sama equal lah ya. Kalau sekarang mungkin dulu udah nggak terlalu, sekarang udah equal. Terus apa lagi ya, mungkin balik ke pertanyaan Bang Afim tadi kali ya, suka dukanya ya. Kalau mungkin dukanya ya itu tadi sih, remote area. Mungkin beda sama Bang Basir kok. Itu salah satunya. Tadi mau gue bahas juga, Bang. Salah satunya tuh LDR juga, entah sama pacar atau sama keluarga. Jadi kalau gimana ya, karena gue pernah ngerasain gak enaknya jauh-jauhan sama keluarga juga sih. Apalagi masa pandemi gini, karena bokap gue curhat dikit ya. Bokap gue kan sempet kena COVID ya, kena positif COVID. Nah itu posisinya gue lagi onsite. Itu gue baru udah kayak nggak fokus kerja, bangun tuh pikirannya cuma aduh bokap gue gimana ya, kok gue nggak bisa pulang ya, kayak gitu. Nah itu salah satu dukanya karena kita jauh kan. Jadi ya nggak bisa seenaknya untuk izin juga gitu. Itu nggak enak ya salah satunya. Terus mungkin kalau buat anak-anak muda, salah satu nggak enaknya itu FOMO kali ya. Karena kan anak-anak zaman sekarang kan pasti umur sekarang tuh sukanya ya main, nongkrong segala macem. Nah tapi kan karena kita kerjanya jauh dan rosternya juga kadang nggak sesuai sama teman-teman kita kan. Ya jadi kalau misalkan ada teman-teman yang lagi ngadain acara atau apa, jadi kayak FOMO aja gitu kalau misalkan ada acara. Terus kalau dari sukanya sendiri, enaknya adalah gajinya gede. Mantap. Ya lumayan lah ya dibandingkan fresh graduate yang lain, maksudnya masih di atas rata-rata. Terus fasilitasnya lengkap, kamar udah ada, makan tinggal makan, ada gym, kadang ada beberapa yang udah ada kolam renangnya juga. Enak lah pokoknya. Kesana tinggal bawa diri aja sama baju, sisanya udah kita nggak usah mikir lagi. Sama itu sih yang udah disebut sama Bang Spencer juga, kita bisa banyak kenal sama semua orang, kenal sama sifat-sifat orang yang bener-bener latar belakangnya beda sama Beda kita, yang diverse banget gitu sih. Nah, Bang, itu dari gue. Ya, cuman itu juga sih mungkin. Silakan Bang, lanjut Bang. Mungkin tambahin sedikit. Jadi dulu mungkin masalah perempuan itu terbatas ya. Zaman gue juga itu cuma 4 orang, jadi mungkin 1:10 kali ya orang yang mau masuk pertambangan. Tapi di dalam perusahaan sendiri pun dulu agak sedikit memang perempuan, tapi sekarang sih cenderung udah cenderung banyak. Jadi ya nggak menahan juga ya untuk teman-teman perempuan yang pengen kuliah di pertambangan.
sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga. Nah, cuman mungkin tadi gue menambahkan sedikit ya, sebenarnya mungkin persepsi orang ya yang membuat seakan-akan pertambangan ini bawaannya jelek aja gitu kan, karena persepsi, karena orang nggak tahu gitu. Betul. Nah, tapi sebenarnya ini perlu juga kita luruskan, karena ya kalau berbicara masalah industri kan nggak hanya industri pertambangan saja gitu loh. Namanya semua industri itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Nah, sekarang kan bagaimana kita bisa menilai dan coba untuk memahami sebenarnya. Dan kalau berbicara tentang perusahaan pertambangan itu sendiri kan, kalau perusahaan pertambangan tentunya sudah mendapatkan izin dari pemerintah gitu kan untuk melakukan operasinya gitu manapun itu. Nah, sehingga ini yang perlu kita luruskan juga, karena kecenderungan masyarakat kita ini lebih memandang pertambangan itu dilihat dari tambang-tambang liar gitu, atau peti gitu ya, yang pokoknya nambang-nambang kemudian akhirnya ditinggal gitu aja, sehingga seakan-akan kerusakan lingkungan lah yang ditimbulkan oleh pertambangan. Tapi sebenarnya kita juga harus melihat secara real gitu, bahwa kembali nih, kalau kita berbicara secara secara orang teknik gitu, itu kalau kita melihat pertambangan itu seakan-akan itu kan itu kita menaklukkan alam gitu, itu penaklukan alam yang dilakukan gitu oleh manusia gitu kan. Tapi memang kalau dilihat juga dari segi mata yang berbeda, dari segi lingkungan, misalnya NGO lingkungan dan sebagainya, itu mereka melihat itu kerusakan alam gitu. Nah, tapi kembali nih, kita harus bisa melihat, menimbang ini tentunya juga kan ini dilakukan ada baik dan buruknya. Sekarang bagaimana kita mencoba untuk melihat dan menyalami ya pandangan-pandangan orang yang begitu negatif tentang kita tanpa tahu gitu kan. Jadi ya ini juga harus ada riset tersendiri. Jadi itu mungkin ya salah satu nggak enaknya kali ya, bahwa ini banyak orang juga yang mempersepsikan bahwa perusahaan tambang atau orang yang bekerja di tambang itu yang adanya ya nggak nasionalis lah mungkin, atau merusak lingkungan lah, tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu. Jadi ya makanya ini juga kita harus karena juga banyak teman-teman di kita SMA yang baru lulus tadi yang seperti lo bilang tadi, ini mereka juga harus bisa mengerti nih. Jadi nggak hanya melihat dari satu sisi saja gitu, bahwa ini kadang kalau kita mau jujur, mau sombong-sombongan nih, ini manusia tanpa peradaban, manusia tanpa pertambangan pun nggak akan bisa loh. Contoh gitu kan, ini kita nggak akan bisa nih, kita nggak akan bisa melakukan Instagram story ini tanpa adanya pertambangan. Betul gitu, tanpa ada pertambangan itu nggak akan mungkin ada handphone, nggak akan mungkin ada lampu, nggak akan mungkin ada kendaraan, mobil dan lain sebagainya, pesawat dan sebagainya. Itu pun jadi kita harus secara real melihat itu gitu. Jadi jangan juga akhirnya mempersepsikan sesuatu yang mungkin kita perlu mendalami itu untuk bisa kita membuatkan suatu statement. Itu sih mungkin tambahan yang nggak enaknya gitu ya. Masih banyak persepsi orang yang mungkin agak sedikit miring gitu. Mungkin itu tadi ya teman-teman yang disampaikan Bang Spencer nih, untuk menjadi mungkin bisa dibilang sih concern kita bersama yang mungkin nantinya akan bergelut di industri ini ataupun sudah berada di industri ini. Kita punya tugas untuk meluruskan persepsi-persepsi yang salah yang sekarang ada di tengah masyarakat kita. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih Bang, kayaknya pertanyaan saya banyak banget nih Bang, untuk Bang Spencer juga untuk Ayah nih. Nah, tapi kayaknya kita mau absen dulu kali ya, biar kayaknya ini kan dari tadi banyak nih yang join. Mungkin bisa ditulis nih teman-teman di kolom komentar, mungkin teman-teman dari mana, ataupun kalau yang baru lulus SMA boleh tuh teman-teman baru lulus dari SMA mana gitu, biar kita tahu nih, oh ternyata yang pengen bergabung di industri tambang tuh dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, jadi bisa nih teman di kolom bawah nih bisa ditulis nih absennya tuh sekarang dari mana gitu, atau mungkin dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi. Silakan nih teman-teman tulis di bawah. Nah, sambil teman-teman absen di bawah gitu kan biar makin seru. Bang, ini udah ada banyak banget nih Bang pertanyaan, dan saya kayaknya kewalahan nih untuk milihnya gitu, saking banyaknya gitu. Nah, ini jadi yang pertama nih Bang, kayaknya kayaknya ini kayaknya kalau dilihat dari pertanyaannya sih, bentar. Ini kayaknya baru mau kuliah kayaknya, karena ditanya nih Bang, katanya dari, harus dipencet ya, sorry agak gaptek kadang. Dia bilang gini, dari Santaristu Heteru gitu kan, mau nanya Bang, sebagai mahasiswa teknik pertambangan, apa yang harus saya siapkan gitu, mungkin untuk ke industri kali ya Bang ya gitu. Ini kayaknya dari yang lagi kuliah gitu, apa gitu Bang yang harus disiapkan? Apa yang harus siapkan untuk mungkin untuk sebagai mahasiswa pertambangan ya? Iya benar Bang. Untuk bekerja di dunia pertambangan mungkin ya? Iya benar Bang.
Ya yang disiapkan sih pertama ya yang paling penting mental. Oke, Bang. Mental tuh harus disiapkan lebih dulu gitu, karena otomatis namanya perusahaan pertambangan itu kan biasanya remote area. Kita nggak akan bisa, ya kita juga apalagi misalnya baru lulus gitu ya, nggak bisa berharap bahwa langsung bekerja di perusahaan dan langsung kerja di headquarter di kota. Itu biasanya sih apalagi mahasiswa pertambangan gitu ya, ya biasanya sih ya harus ke lapangan dulu gitu, biar afdolnya ke lapangan dulu gitu kan. Jadi biar ngerasain lah ini anak tambang kayak gimana terus dirasain gitu. Jadi ekspektasi untuk bekerja, wah pengen bekerja di perusahaan tambang ini langsung di kotanya, ya mungkin agak sedikit impossible. Bukan nggak bisa ya, tapi mungkin ya lebih baiknya sih kita bisa merasakan feel-nya gitu ya, bekerja di tambang di lapangan gitu. Nah, berarti terutama yang harus disiapkan ya mental kita gitu. Karena otomatis pertama tadi lokasinya remote. Kemudian juga biasanya orang yang kerja di tambang ini kan ya tadi yang gue bilang, ini berbagai macam latar belakang. Ya pendidikannya berbeda, latar belakang budayanya berbeda, agamanya berbeda. Jadi kita juga bisa menyesuaikan diri kita dengan lokasi baru kita gitu. Karena ya tentunya kita di situ ya harus bisa bersosialisasi dan bisa menghargai hak asasi orang lain yang bekerja di situ. Iya, benar, Bang. Ya, kita punya hak asasi ya. Kita punya hak asasi manusia itu nggak terbatas, tapi dibatasi sama hak asasi manusia yang lain gitu kan gitu. Nah, jadi itu mental yang harus kita yang pertama harus kita siapkan itu. Kalau masalah skill ya banyak sih yang harus dipersiapkan juga ya, baik soft skill maupun hard skill. Tapi cenderung sih anak tambang tuh biasanya yang harus kita persiapkan soft skillnya nih. Siapa tuh? Bang. Ya tadi bisa leadership-nya, kemudian juga misalnya bersosialisasinya, bagaimana berkomunikasi yang dengan baiknya nanti. Ya makanya diarahkan nanti pada saat teman-teman kuliah ataupun masih sekolah, ya alangkah baiknya tuh mulai membiasakan diri berorganisasi gitu. Karena di situ sebenarnya kita belajar soft skill tuh, gitu kan? Ya bagaimana contoh misalnya Ayah gitu kan, misalnya waktu kuliah di himpunan, misalnya jadi bendahara misalnya gitu, atau jadi ketua himpunan gitu kan. Pada saat melaksanakan suatu kegiatan kan tentunya Ayah harus bisa nih, bukan memanipulasi ya, tapi membuat teman-teman yang lain sebagai misalnya ketua pelaksana kegiatan, dia harus bisa nih membuat teman-temannya ya ngikutin, dia bilang meeting ya ikut meeting. Misalnya bendaharanya juga bagaimana caranya mutar otak agar bisa cari duit, agar bisa terlaksana kegiatannya. Itu soft skill yang harus diasah tuh. Itu tanpa kita sadari itu kita perlukan. Karena kadang-kadang ya kalau pada saat kita mencoba untuk melamar pekerjaan kan, pasti dia yang ditanya apa? Misalnya Ayah nih yang direkturnya gitu atau yang punya perusahaan, pasti yang ditanya apa? Pengalamannya apa? Gitu kan? Bener gak? Betul. Nah, ya bagaimana memberikan pengalaman, orang kita baru lulus kuliah kok, atau kita baru lulus SMA, pengalaman dari mana gitu loh. Nah, jadi kalau kita berdasarkan itu ya kapan kita dapat pekerjaannya gitu kan. Tapi tadi kalau kita sudah bisa mengasah soft skill kita ya, kita bisa dengan bangga dan percaya diri mengatakan saya udah biasa berorganisasi, saya pernah jadi ketua ini. Nah, itu caranya soft skill yang diperlukan juga. Nah, tentu tidak terlepas juga dari yang namanya hard skill tadi, ilmu-ilmu kita yang kita pelajari di bangku kuliah kita. Tapi ya mungkin kalau mau jujur, banyak juga ya pekerjaan kita yang sebenarnya yang kita belajar di kuliah mungkin tidak kita bisa terapkan dalam pekerjaan kita gitu kan. Karena mungkin totally different gitu loh. Ya misalnya gue gitu, pertambangan kebetulan ya dengan ilmu pertambangan PTM-nya lah dan lain sebagainya, pada saat kebetulan gue ditempatkan di operasional, jadi nggak kepake tuh, bukan nggak kepake, tapi maksudnya hitung-hitungannya enggak gitu. Beda misalnya gue di engineeringnya kan, ya mungkin ya pelajaran itu ngitung tanah, pemindahan tanah, mekanik dan sebagainya, itu agak sedikit berguna. Nah, tapi kembali ini kita nggak boleh meremehkan status kita sekolah kuliah tadi, karena kuliah itu kan sebenarnya mencoba untuk membuat kita berpikir step by step untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Misalnya tadi matematika kan ada rumusnya dulu sampai kita dapatkan hasil. Ya berarti tadi pola pikir yang kita adapt di situ, yang kita belajar itu pola pikir kita. Jadi pada saat kita mendapatkan suatu permasalahan, kira-kira apa dulu yang harus kita pertimbangkan ya? Apa yang kita pikirkan ya? Kemudian langkahnya bagaimana ya sampai akhirnya kita bisa mendapatkan suatu solusi. Nah, itu pola pikirnya yang kita ambil dalam pada saat kita kuliah. Jadi ya
banyak sih sebenarnya yang harus kita siapkan, tapi ya kembali yang pertama mungkin gue mental dulu, Yes, karena benar Bang. namanya skill dengan berjalannya waktu kita akan bisa belajar. Bisa belajar. Nama kan belajar gitu kan. Nah, kita namanya nggak bisa kita belajar gitu. Jadi ya menurut gue ya skill itu bisa dengan berjalannya waktu kita secara paralel kita bisa belajar juga untuk menyiapkan itu. Tapi yang paling penting mental dan juga attitude kita yang paling penting. Wah, Gitu. setuju Karena sih, ya Bang. karena kalau misalnya kita belajar sepintar apapun kalau kita nggak punya attitude yang baik, ya mohon maaf nih, sorry itu saya nih gitu kan, Iya, mohon hasilnya maaf juga nih, nggak akan gitu baik kan. gitu loh. Benar Bang, benar. Tapi tapi kalau misalnya dia punya attitude yang baik, ya walaupun dia misalnya belum tahu segala sesuatu, dia bisa belajar. Ya, setuju Bang. Itu poin pentingnya. Jadi ya mental dan attitude yang paling penting. Itu sih menurut gue ya. Wah, thank you Bang. Dan masih banyak lain sebenarnya, cuman mungkin intinya seperti itu aja. Nah, kayaknya untuk teman-teman nih tadi yang nanya, ataupun nih teman-teman yang lain, kayaknya bisa disimak lah ya, mental dan attitude itu sangat penting, teman-teman. Jadi dari sekarang tuh mungkin hal-hal seperti itu ya teman, dan tadi banyak hal lain yang mungkin teman-teman perlu siapkan. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan nih untuk Kak Ai nih. Nah, saya ini Ayah. Oh, nggak ini kok Ai gak susah gitu kan nih. Posisi di mining nih ya untuk site, khusus untuk fresh graduate apa nih Kak posisinya? Mungkin Ai bisa apa ya? Bisa sharing kali ya dulu tuh jadi apa gitu Ai di site. Kalau desain untuk fresh graduate, sebenarnya ada banyak sih. Kalau untuk operation bisa jadi supervisor. Wow. Kalau dari engineering-nya sendiri, itu banyak banget yang bisa dimasukin. Bisa jadi pit engineer, bisa jadi geologis, bisa jadi database engineer. Banyak banget sih sebenarnya kalau untuk fresh graduate. Nggak terbatas sih sebenarnya kalau untuk fresh graduate. Apalagi jurusan tambang yang kerja di tambang juga. Nah intinya pasti apa ya, banyak peluang, banyak kesempatan lah yang bisa kita dapatkan kali gitu ya Ayah. Betul banget. Iya. Nah ini sebenarnya banyak nih pertanyaan, dan ini kayaknya ada nih mungkin dari yang sedang bingung gitu ya mau kuliah di teknik pertambangan Trisakti. Ini ada pertanyaan nih, mungkin Bang Spencer ataupun Ayah nih bisa jawab. Apakah di teknik sorry ini saya ini dulu. Ya, apakah di teknik pertambangan Trisakti sudah banyak kerjasama dengan company tambang di Indo ataupun di luar negeri? Nah kalau dulu pengalaman gitu Bang, ada nggak sih Bang kayak kerjasama dulu? Nah kalau nggak salah dulu karena saya teknik pertambangan 2013, saya alumni tambang juga dulu. Dulu ada apa ya kayak kuliah lapangannya itu ke Jepang terus ke Australia gitu-gitu. Dan mungkin detailnya mungkin dari Bang Spencer ataupun Ayah nih bisa cerita. Silakan Bang. Oke, kalau gue sih mungkin yang paling tepat menjawab ini sebenarnya Mbak Nita nih gitu ya. Mbak Nita sebenarnya paling tepat karena memang ini kan program-program yang dilakukan oleh jurusan teknik pertambangan itu sendiri dengan perusahaan yang lain. Tapi setahu gue, contoh misalnya di Freeport gitu ya, kita memang ada bagian kita yang memang mengurusi, kebetulan juga gue waktu itu ngurusin itu corporate pada waktu gue pindah ke headquarter untuk ngurusin corporate communication. Kita memang kerjasama dengan beberapa universitas yang ada jurusan pertambangannya, gitu. Jadi ya sebenarnya ya harusnya dan pastinya sih, cuman yang lebih tepatnya gue nggak tahu secara jelas, secara detail, tapi secara umum pasti ada kerjasama dari teknik pertambangan itu sendiri dengan perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri misalnya tadi. Apalagi kalau kita mau jujur mengatakan banyak juga dosen-dosen pertambangan ya di Trisakti yang aktif mengikuti organisasi-organisasi misalnya Perhapi atau IMA, Perhimpunan Ahli Tambang Ahli Pertambangan Indonesia ya, dan menduduki juga dudukan yang spesifik di Perhapi itu sendiri. Jadi namanya networking, apalagi pertambangan ini kan sempit nih, orangnya itu lagi lu lagi gitu kan. Jadi biasanya kita saling kenal dan akhirnya itu bisa membuat ya kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan tambang yang ada karena isinya ya kita aja gitu kan. Wow, seru Bang. Nah ini jadi ada yang bilang nih jadi tertarik nih masuk ke jurusan teknik pertambangan. Wow gitu kan. Ya langsung daftar. Nih buat kuliah di teknik pertambangan. Pendaftaran untuk jurusan teknik pertambangan Universitas Trisakti masih dibuka nih sampai sekarang. Untuk informasinya bisa langsung visit di @tambangtrisakti di Instagram.
nanti tinggal scroll aja atau di Instagramnya tuh klik linknya, nanti akan diarahin cara daftarnya gimana, nanti sampai kapan, itu ada semua. Jadi teman-teman silakan follow dan juga cek aja informasi yang ada. Nah, Bang sama Kak Ai, ini kita masih banyak nih pertanyaannya. Mungkin saya pilih satu-satu kali yang mungkin relate sama Bang Spencer ataupun sama Aya nih. Oke, nah ini juga nih dari Rafa Renaldi nih. Pertanyaan menarik nih. Malam Bang, malam Kak, izin bertanya. Motivasi apa yang kakak atau abang punya nih sampai jadi miners hebat seperti saat ini? Silakan Bang. Motivasi ya? Ya motivasinya sih ya menjadi manusia aja. Wow. Manusia dalam arti ya, kalau gue secara pribadi ya, kita hidup ini bukan untuk diri kita dan keluarga kita saja, tapi kita ada di dunia ini bisa berguna dan memang harus berguna buat orang lain. Nah, artinya apa? Itu salah satu motivasi ya tadi. Gue pengen sih selama hidup gue bisa meninggalkan satu legacy yang baik ya dalam kehidupan gue gitu, berkontribusi yang baik. Dan artinya apa ya? Motivasi itulah yang membuat ya gue mencoba melakukan hal yang terbaik yang mampu dilakukan gitu, sehingga kita bisa berguna nggak hanya untuk perusahaan kita, tapi nggak juga dengan keluarga kita, tapi apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk orang lain ya, terutama apa ya, baik untuk perusahaan dan terutama buat negara kita kan. Jadi ini mungkin agak idealisme yang mungkin kata orang mungkin terlalu tapi ya itulah salah satu motivasi yang membuat gue bisa bertahan sampai saat ini. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat diri kita dan juga buat orang lain, berkontribusi. Wah, menarik banget dan nih, Bang. Tentunya bersyukur ya dengan segala sesuatu yang ada. Wah, menarik banget nih Bang. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih Bang, ini ada ini nih konfirmasi tadi dari Prodi, dari program studi. Untuk kerjasama itu bisa lihat di website Tambang Trisakti di pertambangan.ftke.trisakti. Nah, mungkin nanti selanjutnya nanti di ini Instagram semuanya dicantumkan. Semuanya ada di situ ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan lihat untuk kerjasama, terus untuk informasi pendaftaran semuanya ada. Jadi nanti teman-teman bisa langsung visit di Tambang Trisakti, nanti di bio Instagramnya itu udah ada di sana. Nah, selanjutnya Ai, silahkan Ai, gimana tuh Ai untuk motivasinya? Well, setelah kerja berapa lama nih, gue tuh baru menemukan motivasi gue kerja di tambang sebenarnya setahun yang lalu, Bang. Waktu itu gue lagi kerja di area Kalimantan Selatan yang cukup terpencil lah ya, namanya itu Senakin. Gue nemuin motivasi gue di situ. Kenapa? Karena Senakin itu tambang yang udah berdiri lama, sekitar 31 tahun, tapi desa terdekat di Senakin itu, desa terdekat dari tambang situ, masih belum dialiri listrik 24 jam, Bang. Coba bayangin. Lo tinggal mungkin sekitar 10 km lah dari tambang, tapi lo gak dapet listrik, gak dapet kebagian listriknya itu, Bang. Padahal lo tinggal deket banget sama sumber energi. Dan itu yang bikin gue jadi termotivasi bahwa wah, gue harus kerja yang benar supaya gue bisa berkontribusi sama negara kita, sama Indonesia, supaya kita bisa menikmati hasil tambang kita tuh bareng-bareng sama-sama. Jangan cuma terpusat di Jawa aja. Dan itu yang jadi motivasi gue sekarang sih, Bang. Itu. Oke, menarik. Nah, ini kayaknya nih waktu kita nih udah kayaknya udah tinggal 6 menit ya, karena kalau live Instagram kan itu kita limitnya cuma 1 jam nih. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang udah antusias banget, udah naro banyak pertanyaan di question box. Nanti kalau misalkan pertanyaannya terkait informasi pendaftaran atau jurusan, mungkin nanti bisa langsung DM ke Instagram @tambang Trisakti ataupun kontak yang tertera di bio Instagramnya. Nah, kalau misalkan nanti pertanyaannya untuk seputar berkarir di industri tambang, nah nanti setelah ini akan masih ada 5 episode lainnya yang nanti mungkin kita akan ketemu setiap Jumat malam di jam yang sama bersama saya tentunya, host kebanggaan kita, kesayangan kita semua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terus lah, pokoknya kita akan sharing dan tentunya dengan alumni-alumni yang luar biasa yang udah berkarir di industri tambang dari dulu hingga sekarang. Nah, Bang sama Ai, nah mungkin ini bisa menjadi pertanyaan pamungkas malam ini untuk menutup sesi tanya jawab kita kali ya malam ini.
mungkin satu hal kali ya Bang ya, yang mungkin Bang Spencer atau Ai bisa sampaikan, yang mungkin apa ya, hal menarik, kenapa sih kita harus berkarir di industri tambang, atau kenapa harus kuliah di jurusan teknik pertambangan gitu. Mungkin satu kalimat aja gitu. Ya, karena ya kita punya sumber daya. Ya. Ini kan nggak bisa satu kalimat nih. Oh iya, silakan Bang. Silakan. Karena kita punya sumber Dua daya. kalimat Ini nggak apa, kita Bang. negara. Nanti Ini bisanya pakai komentar saja, Bang. dua ini. Ini harusnya jadi satu skripsi tersendiri kalau ngomong masalah ini gitu. Karena negara kita ini kan apa ya, negara yang sangat kaya gitu. Dengan sumber daya alamnya yang sangat banyak gitu loh. Dan kita sebagai tuan rumah, ya kita harus bisa memaksimalkan anak-anak bangsa kita untuk bisa bekerja dengan secara maksimal dan juga bisa berkontribusi ya untuk dunia pertambangan di Indonesia khususnya gitu. Karena ya siapa lagi yang bisa mengelola dan mengembangkan pertambangan itu sendiri kalau bukan kita sendiri gitu. Jadi ya kita perlu ya anak-anak muda, calon-calon pemimpin masa depan kita ya saat ini ya ini harus secara apa ya harus bangga dan harus bisa maju ke depan sebagai yang punya dan juga sebagai yang mengelola gitu. Itu sih paling yang menurut gue yang paling penting yang harus kita lakukan, ya kita bisa memaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita secara utuh gitu. Wow, keren Bang, keren. Nah, kalau dari Ai gimana nih Ai? Mungkin singkat aja Ai, karena kita tinggal 3 menit lagi nih Ai waktu kita. Apa ya Bang ya? Ayo, silakan Ai. Oh, sorry Bang, tadi apa pertanyaannya Bang? Wow, kayaknya Ai agak nggak fokus ya, karena kalau dilihat nih gitu. Mungkin ini Ai, apa yang menarik dari tambang nih, yang bisa mungkin memotivasi adik-adik yang mau kuliah di tambang ataupun mau berkarir di industri tambang? Oh ya itu lagi sih balik ke pernyataan atau cerita aku sebelumnya bahwa sebenarnya Indonesia ini banyak sumber daya alamnya tapi belum merata. Ya, ayolah, marilah kita belajar dengan baik supaya kita bisa memaksimalkan sumber daya alam kita dan kita bisa memaksimalkan itu untuk kekayaan kita juga. Wow, gitu sih banget. Nah, ini kita udah 1 jam nih, udah hampir 1 jam, 2 menit lagi nih, udah ngobrol panjang lebar tentang apa ya, suka duka di industri tambang gitu. Nah, saya mewakili program studi teknik pertambangan mau ucapin terima kasih buat Bang Spencer dan juga Ayah yang udah luangin waktu untuk berbagi pengalaman sama teman-teman semua yang ada di sini. Dan untuk informasi, nanti di setiap Jumat di jam yang sama kita akan ada ngobrol-ngobrol, sharing dari kakak-kakak alumni. Untuk itu, untuk teman-teman sekalian yang mau yang penasaran dengan industri tambang, pantengin terus Instagramnya @tambangtrisakti. Nah, dan mungkin sebelum kita akhiri sesi live kali ini, seperti janji saya di awal tadi, akan ada 2 orang yang akan mendapatkan hadiah menarik gitu. Nah, jadi ada 2. Yang pertama itu Rafa_Renaldi dan yang kedua Samta Bristu Heteru. Nah, untuk 2 nama ini silakan konfirmasi untuk alamat dan sebagainya, kontak di Instagram di DM @tambangtrisakti. Nah, akhirnya untuk menutup rangkaian kegiatan kita malam ini, saya Serafin Firman mengucapkan terima kasih untuk Bang Spencer, untuk Ai, dan juga untuk teman-teman sekalian yang udah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Bang Spencer dan juga Ai bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan tentunya untuk sama-sama memajukan industri pertambangan di Indonesia. FIFA 073. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah, makasih banget Bang Spencer. Thank you. Dadah. Kalau mau tanya-tanya silakan DM aja, nggak apa-apa ya. Dah. Iya, dadah. Thank you Bang. Bye. Thank you, Ai. Thank you. Makasih Bang. Yo, thank you, Ai. Makasih Bang Spencer. Yo.